caught me off guard. All of my friends said you moved out west. You tell me stories underneath sunsets. Could it be more than just one night? Kissing the cab ride, head turning left, right. Get a ticket for two to wherever you choose. Drinking some red out of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Rizky Nur Hanifah, NIM 192131105 dari kelas Hukum Pidana Islam 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasak, ilah, li'an, dan jihad. So, tonton terus ya videonya. Yang pertama ada fasak. Pengertian dari fasak sendiri adalah secara bahasa fasak berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan. Sedangkan secara istilah, fasak adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad, dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai. Fasak diputuskan oleh hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukallaf, balik, dan berakal sehat. Dengan catatan, bila yang menjadi penyebab fasak adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Menurut pendapat yang lain mengenai pengertian fasak adalah rusak atau putusnya hubungan pernikahan melalui pengadilan karena adanya tuntutan hak yang tidak terpenuhi setelah akad berlangsung. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyakit yang muncul setelah akad, sehingga menyebabkan tidak terciptanya tujuan utama dari perkawinan. Sebab-sebab yang membolehkan fasak. Yang pertama, pasangan yang menderita penyakit juzam atau kusta, baras atau balak, junun atau gangguan jiwa, atau penyakit lain yang menular dan tergolong berbahaya berhak mengajukan fasak. Yang kedua, suami yang memiliki cacat jub atau terpotong kemaluan atau unah lemah kemaluan, atau istri yang memiliki cacat ratak atau kemaluan perempuan tertutup daging, karan atau kemaluan perempuan tertutup tulang. Menurut Syekh Mustafa Al-Khin, secara umum jenis cacat atau penyakit yang membolehkan fasak ada dua. Yang pertama, cacat atau penyakit yang menghalangi hubungan badan seperti jub atau unah pada suami dan karan atau ratak pada istri. Yang kedua, cacat atau penyakit yang tidak menghalangi hubungan badan namun membahayakan seperti juzam, baras, atau gangguan jiwa walau terkadang sembuh. Dasar hukum fasak. Pada dasarnya, hukum fasak itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Dasar pokok dari hukum fasak ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Yang artinya, maka peliharalah atau rujukilah mereka istri-istri dengan cara yang makruf atau baik, atau ceraikanlah mereka istri-istri dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu pelihara rujuki mereka untuk memberikan kemudaratan, karena dengan demikian berarti kamu menganiaya mereka. Rasulullah bersabda, tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudaratan. Manakala kaidah fikih Islam, kemudaratan itu wajib dihilangkan. Berdasarkan firman Allah, al-hadis, dan kaidah tersebut, para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudaratan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudarat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan. Kemudian hakim memfasakkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut. Macam-macam dan contoh fasak. Fasak terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, fasak yang berkehendak kepada keputusan hakim. Fasak yang berkehendak kepada keputusan hakim ini harus melalui proses pengadilan. Misalnya, suami impoten sedangkan istri tidak senang dengan keadaan suaminya, maka ia berhak menuntut fasak kepada hakim. Yang kedua, fasak yang tidak berkehendak pada keputusan hakim. Fasak yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim ialah waktu suami istri mengetahui adanya sebab yang memutuskan perkawinan. Ketika itu mereka wajib memfasakkan perkawinannya tanpa melalui proses pengadilan. Misalnya, apabila diketahui perkawinan bahwa suami dan istri itu adalah nyata orang yang haram kawin mengawini menurut agama Islam.
Dan pada saat itu pula mereka wajib memfasakkan perkawinannya tanpa berkehendak kepada keputusan hakim dan tanpa melalui prosedur pengadilan. Yang ketiga, fasak karena balik. Misalnya adalah fasak yang dimungkinkan kembalinya pasangan itu menikah. Yang keempat, fasak yang tidak bisa kembali lagi. Fasak yang tidak bisa kembali lagi adalah fasak karena ditemukannya fakta bahwa pasangan suami istri itu ternyata mahram satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah ilah. Pengertian dari ilah sendiri adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dalam masa lebih 4 bulan atau dengan tidak menyebut masanya. Ilah merupakan tradisi orang-orang jahiliyah Arab dengan maksud untuk menyakiti istrinya dengan cara tidak menggauli dan membiarkan istrinya menderita berkepanjangan tanpa ada kepastian apakah dicerai atau tidak. Setelah Islam datang, tradisi tersebut dihapus dengan cara membatasi waktu ilah paling lama 4 bulan. Dengan demikian, apabila masa 4 bulan itu sudah lewat, suami harus memilih rujuk atau talak. Apabila yang dipilih rujuk, suami harus membayar kafarat sumpah, namun jika yang dipilih talak akan jatuh talak sugro. Dasar hukum ilah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 226, kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengilah istri-istrinya selama 1 bulan, maka beliau baru turun setelah 29 hari. Lalu bersabda, bulan ini bilangannya 29 hari. Macam dan contoh ilah. Yang pertama, suami yang berilah boleh kembali atau menceraikan istrinya. Apabila suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istri dalam jangka waktu di bawah 4 bulan, yang lebih baik suami adalah membatalkan sumpahnya, membayar kafarah atau denda sumpah, kembali menyetubuhi istrinya. Macam dan contoh ilah. Yang pertama, suami yang berilah boleh kembali atau menceraikan istrinya. Yang kedua, talak yang jatuh karena ilah. Beberapa contoh ucapan ilah diantaranya adalah, demi Allah saya tidak akan menggauli istriku. Demi kekuasaan Allah saya tidak akan mencampuri istriku selama 5 bulan. Demi Allah saya tidak akan mendekati istriku. Selanjutnya li'an. Pengertian dari li'an sendiri adalah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya. Dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong. Atau secara singkatnya adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina sedangkan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Dasar hukum li'an. Yang pertama, surat An-Nur ayat 6-7. Artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Yang kedua, surat An-Nur ayat 4. Artinya, orang-orang yang menuduh perempuan baik berbuat zina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksiannya untuk selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dari penjelasan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum li'an bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun, bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya itu, maka hukum li'an itu baginya adalah haram. Macam dan contoh li'an. Yang pertama, suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya 4 orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Kedua, suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Yang ketiga, suami menuduhkan kedua-duanya kepada istrinya, yakni menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya, dan ia tidak bisa membuktikan hal itu dengan kehadiran 4 orang saksi. Materi selanjutnya adalah dihar atau zihar. Pengertiannya adalah suami berkata pada istrinya, kamu seperti punggung ibuku.
Kata dihar berasal dari kata dhar atau zar, karena menyerupakan wanita dengan sesuatu yang dinaiki pada punggungnya. Perkataan ini pada zaman jahiliyah memiliki akibat hukum yang serius, yaitu suami dan pria lain haram berhubungan intim dengan istri selamanya. Setelah Islam datang, praktik zihar tidak dihapus total, hanya saja ada beberapa perubahan. Islam menjadikan zihar sebagai hukum akhirat dan hukum duniawi sekaligus. Yang dimaksud dengan hukum akhirat adalah bahwa melakukan zihar adalah haram dan pelakunya berdosa. Sedangkan hukum duniawi adalah bahwa haram hukumnya melakukan hubungan intim dengan istri yang dizihar kecuali setelah mengeluarkan tebusan atau kafarat sebagai pembelajaran bagi suami. Dasar hukum dari zihar sendiri adalah surat Al-Mujadilah ayat 2-4, surat Al-Ahzab ayat 4. Macam dan contoh dihar. Ulama membagi dihar menjadi dua macam. Yang pertama, sarih atau lafal yang tegas. Lafal yang syarih dengan menyebutkan lafal punggung disepakati oleh ulama atau anggota badan yang lain. Menurut mayoritas ahli fikih, dihar semacam ini bila meluncur dari mulut suami maka tidak perlu niat. Yang kedua ada kinayah. Adapun yang kinayah, lafal itu bisa dimaknai dihar dan bisa pula tidak, misalnya engkau seperti ibuku. Ini bisa diartikan dihar dan bisa juga tidak. Apabila suami yang mengatakan demikian ke istrinya berniat dihar maka terjadilah dihar. Apabila tidak berniat demikian maka dihar tidak terjadi. Itu tadi penjelasan saya tentang fasak, ilah, li'an, dan dihar. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.